Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Harga kebutuhan pokok atau sembako terus merangkak naik. Mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga cabai dan bawang, semuanya mengalami lonjakan harga yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Inflasi pangan kini menjadi momok yang menggerogoti daya beli rakyat kecil, memicu keresahan sosial, dan mengancam stabilitas ekonomi domestik. Fenomena ini bukan sekadar soal naiknya harga di pasar tradisional. Di balik kenaikan tersebut, terdapat sejumlah faktor kompleks yang saling terkait. Gangguan pasokan akibat cuaca ekstrim, ketergantungan terhadap impor bahan pangan, biaya distribusi yang tinggi, hingga lemahnya pengawasan terhadap rantai pasok menjadi pemicu utama. Sementara itu, kebijakan yang bersifat jangka pendek, seperti operasi pasar dan subsidi terbatas, hanya mampu meredam sesaat tanpa menyentuh akar permasalahan. Yang paling terdampak tentu saja kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketika harga sembako naik, mereka tidak punya ruang untuk menyesuaikan gaya hidup atau mengalihkan konsumsi. Pilihan yang ada hanyalah mengurangi porsi makan atau mengganti bahan makanan dengan kualitas lebih rendah. Akibatnya, risiko malnutrisi dan penurunan kualitas hidup semakin besar. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus bertahan dalam kondisi ini? Sampai kapan ketahanan masyarakat diuji tanpa solusi yang jelas dari para pengambil kebijakan? Pemerintah memang berulang kali menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga. Namun, komitmen itu belum cukup jika tidak diiringi langkah konkret yang sistematis. Reformasi kebijakan pangan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari memperkuat produksi domestik, memperbaiki sistem distribusi, mengurangi ketergantungan impor, hingga memberdayakan petani dan nelayan lokal secara serius. Tanpa itu semua, lonjakan harga sembako akan terus menjadi siklus yang berulang setiap tahun. Selain itu, transparansi data harga dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pasar juga penting untuk mencegah spekulasi harga dan penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pemerintah daerah pun perlu lebih aktif dan tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat. Inflasi sembako bukan sekadar isu ekonomi, melainkan persoalan kemanusiaan. Ketika rakyat sulit makan layak, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi yang jadi tidak relevan, tapi juga legitimasi negara sebagai pelindung warganya ikut dipertanyakan. Maka, jika kenaikan harga sembako terus dibiarkan tanpa solusi struktural, bukan hanya kesabaran rakyat yang akan habis, tapi juga ketahanan sosial bangsa ini yang akan runtuh perlahan.